Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jaga mulut kotormu itu, Raihan. Aku bukan wanita murahan seperti yang kamu kira. Maki Maurah yang kini berubah rasa menjadi benci pada laki-laki yang merupakan calon suaminya itu. Oh, bukan wanita murahan. Bagaimana kalau kita buktikan saja? Apa kamu benar-benar tidak murahan? Rehan menyeringai licik. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya, menganggap Maurah sebagai wanita yang mudah dinikmati. Rehan, jangan macam-macam kamu, teriak Maurah. Rehan menyeret Maurah menuju tempat tidur. Meski gadis itu berteriak-teriak, tetapi Rehan tidak peduli. Dia semakin menggila dan membanting tubuh Maurah sampai terpental ke tempat tidur. Jangan harap bisa lolos dariku, sayang. Kalau kamu memang masih perawan, aku akan menikmatinya lebih dulu, kata Rehan sambil menindih tubuh Maurah. Jangan buang energimu, Priska. Lebih baik diam dan nikmati saja. Rehan mulai membuka pakaian atas Maurah dengan kasar, tapi Maurah juga tidak tinggal diam. Wanita itu mencakar dan melakukan segala upaya untuk melindungi dirinya. Sampai akhirnya Rehan yang sudah kalap dan terbawa pikiran buruk itu dengan kasar menampar wajah Maurah hingga berdarah dan menimbulkan rasa panas yang luar biasa. Aku sudah bilang, nikmati saja. Jangan buat aku emosi, kata Rehan sambil mencekal wajah Maurah dengan kasar. Maurah meludah, dia berteriak dan memaki Rehan, tapi percuma, laki-laki itu tetap melakukan apa yang dia inginkan. Rehan semakin gila, dia ingin merasakan bibir dari mulut yang berani meludahinya, sementara Maurah memejamkan mata dengan menutup rapat-rapat mulutnya. Dia menangis kencang dan hanya bisa pasrah menunggu Saka. Saat bibir Rehan hampir menyentuh bibir Maurah, tiba-tiba pintu hotel terbuka. Tidak lama, Saka dan beberapa pegawai hotel itu datang. Tangisan Maurah semakin pecah saat melihat Saka. Saka sendiri merasa sangat emosi dengan perlakuan Rehan itu. Dia langsung menarik pundak Rehan dan menghajarnya. Lalu Saka melepaskan jaket miliknya untuk dipakaikan pada tubuh Maurah. Setelah memastikan Maurah terlindungi, Saka kembali menghajar Rehan sampai pegawai hotel kesulitan mengamankan Rehan dari amukan Saka. Tuan, sudah, pegawai hotel melerai mereka. Karena jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, pasti Saka dan nama baik hotel akan ikut terkena dampaknya. Aku akan menyeretnya ke penjara, pastikan polisi datang menjemputnya, kata Saka sambil menendang punggung Rehan yang sudah terkapar di lantai. Dua pegawai hotel itu membantu Rehan, sementara Saka kini menghampiri Maurah yang menangis ketakutan. Maurah, kamu tidak apa-apa? Tanya Saka sembari memeluk tubuh Maurah. Aku takut, Mas, aku takut. Maurah terus menangis, tapi Saka memeluknya dan memberi ketenangan pada gadis yang hampir kehilangan kesuciannya. Sudah, jangan takut lagi, ada aku, Maurah. Setelah mengantar Raihan ke kantor polisi, Saka membawa Maurah ke rumahnya. Alisa, Rafael, Pak Rizal, dan Bu Rizal yang juga tinggal sementara di rumah Rafael ikut terkejut melihat kehadiran Maurah yang terlihat menyedihkan dengan ditutupi jaket Saka. Saka, kalian baik-baik saja? Tanya Alisa khawatir. Bu Rizal mendekati Maurah dan mereka menangis sama-sama. Ibu, aku takut. Maurah memeluk Bu Rizal kini. Maurah hampir dinodai oleh calon suaminya, kata Saka yang menjawab semua pertanyaan mereka. Beberapa detik berikutnya, ponsel Maurah berdering dan Maurah tidak berani menjawab. Dari ibu tirinya Maurah,
kata Saka setelah mengambil alih ponsel Maura. Biar Dedi yang bicara. Rafael menawarkan diri untuk membalas perbuatan ibu tiri Maura yang kejam itu. "Priska, kamu di mana? Kamu kabur ya? Kenapa belum pulang?" teriak wanita keji yang merupakan ibu tiri Maura itu. "Tidak usah mencarinya lagi. Dia adalah calon anggota keluarga Hartono," kata Rafael. Kemampuan Rafael mengalahkan musuh memang tidak perlu diragukan lagi. Siapapun musuhnya pasti akan bertekuk lutut jika laki-laki arogan itu sudah turun tangan. Namun dari ucapannya yang membuat ibu tiri Maura itu bungkam, ada dua orang yang ikut terkejut sampai keduanya saling berpandangan. "Ya, saya Rafael Hartono, calon suami Maura sudah kami penjarakan, dan sebentar lagi kamu dan anakmu juga akan menyusul setelah Maura menjadi menantu kami," kata Rafael dengan suaranya yang lantang. Tentu saja hal itu membuat Saka dan Maura sama-sama terkejut. "Maksud Dedi apa?" tanya Saka. Dia tidak ingin membuat Maura salah paham yang mungkin akan membuat hubungan mereka nantinya akan renggang. "Dedi tahu kok, yang kamu sukai itu Maura, bukan Bianca kan? Jangan membohongi diri sendiri, Saka." Rafael menepuk pundak sang putra yang terlihat salah tingkah dengan apa yang barusan dikatakannya. Saka berkedip-kedip, malu mendengar apa yang ayahnya itu katakan. Memang benar bahwa sebenarnya Maura memang mengisi hatinya saat ini, walau Saka sendiri belum menyadari semua itu. "Dedi, apaan sih? Nanti Maura tersinggung loh," kata Saka sembari melirik Maura yang sedang melamunkan kejadian beberapa jam yang lalu yang hampir merenggut masa depannya. Maura bersyukur karena Saka menyelamatkannya kali ini, tetapi gadis itu juga sangat sadar diri bahwa Saka telah memiliki Bianca di hatinya. "Saka, sepertinya Maura masih sangat syok. Biar Mami sama Bu Rizal yang antar Maura ke kamarnya," kata Alisa. Sebagai sesama perempuan, tentu Alisa lebih peka dengan apa yang dialami Maura saat ini. "Ra, kamu tinggal di sini sementara ya, sama bapak, sama ibu juga. Aku yakin ibu tiri kamu pasti merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi, Ra," kata Saka yang juga ingin Maura tinggal di rumahnya. "Makasih, Mas." Hanya itu jawaban Maura sebelum mengikuti Alisa dan Bu Rizal menuju kamarnya. Bukan Maura mengabaikan Saka. Dia hanya ingin menjaga hati dan perasaan wanita lain yang merupakan calon istri Saka, Bianca. Gadis itu tidak tahu jika Bianca bahkan sudah melepaskan Saka untuknya. Setelah Maura ke kamarnya, Saka terlihat sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius dengan Pak Rafael dan juga Pak Rizal. Mereka tentu tidak ingin Maura kembali ke rumahnya selama ibu tirinya yang jahat itu tetap ada di sana. Ayah Maura memang mewariskan seluruh harta sekaligus perusahaan miliknya untuk Maura, tapi dengan syarat Maura sudah menikah, baru dia mendapat haknya secara penuh, kata Pak Rizal menjelaskan apa yang ia tahu saja. Sebelum meninggal, putra Pak Rizal yang bernama Faisal memang sudah menceritakan semua yang diketahui tentang Maura, karena Faisal bukan dari kalangan berada dan takut jika Faisal akan menikmati harta Maura. Wanita itu merencanakan kecelakaan yang membuat Faisal meninggal. Kalau Maura menikah, bukankah itu berarti semua haknya akan diterima? Lalu apa yang didapat ibu tirinya dari pernikahan Maura? Tanya Rafael bingung. Kalau Maura menikah dengan orang yang bukan pilihan mereka, maka mereka tidak bisa mengontrol Maura dan suaminya supaya menyerahkan hartanya. Maka dari itu, mereka menjodohkan Maura dengan orang-orang atau keluarga yang bisa dikendalikan oleh mereka, jawab Pak Rizal dengan jelas.
Oh, jadi satu-satunya cara agar Maura mendapat haknya itu memang dia harus menikah dengan laki-laki yang punya kekuatan seperti kita, karena mereka tidak akan berkutik dengan kekuatan bisnis keluarga kita. Ide Rafael itu memang masuk akal, hanya saja Maura belum tentu mau menikah dengan Saka. Maura sama aku saja, Det. Kak Saka kan sudah sama Bianca, sahut Sky yang tiba-tiba muncul. Sontak saja ocehan adiknya itu membuat Saka mengerutkan kening. Ya, memang mereka semua belum tahu mengenai hubungannya dengan Bianca yang telah kandas.